kamu udah tidur belum? Harus tidur loh. Mala. Anak mama udah tidur belum ya? Mana nih anak cantiknya mama? Udah tidur belum sih? Mama tahu nih, kalau nggak tidur pasti ngumpet di sini nih. Ternyata bukan di sini. Mama tahu nih. Pasti di sebelahnya nih ngumpetnya nih, anak cantik mama. Ternyata bukan di sini juga. Oh, mama tahu nih. Pasti di kolong nih. Pokoknya kalau ketahuan pasti mama gigit yang kencang deh. Ma, kamu mimpi lagi? Sini. Udah, tenang ya. Bu, apa Anda keberatan untuk mengatakan berapa kali Anda telah bermimpi yang sama? Sering, Dok. Saya nggak ingat lagi berapa kali saya mimpi membunuh anak saya sendiri. Anda sayang sama anak Anda? Sayang, Dok. Saya sangat sayang. Dia anak saya satu-satunya, Dok. Tapi mimpi itu yang bikin saya takut, Dok. Tidak seperti yang Anda bayangkan, Bu Rani. Saya akan membantu Ibu. Apa yang Anda harapkan dari anak Anda? Saya takut anak saya menjadi anak yang tidak sempurna, Dok. Saya takut dia menjadi anak yang durhaka dan tidak berbakti sama orang tuanya, Dok. Saya takut nanti dia menyusahkan orang lain. Bu Rani? Bu? Bu? Bu Rani? Bu Rani nggak apa-apa? Bu Rani? Maaf, Dok. Asma saya sering kumat, Dok. Itu karena pikiran Anda terganggu, Bu Rani. Anda harus bisa menenangkan pikiran Anda. Coba banyak istirahat ya. Dan serahkan semuanya sama Tuhan. Dokter bilang apa, Ma? Aku disuruh istirahat dan dikasih obat penenang, Mas. Obat antidepresan lagi? Aku bosan dengan antidepresan, Mas. Hasilnya sama aja. Aku selalu gelisah dan khawatir sama anak kita, Mas. Ma, kamu nggak usah khawatirin anak kita lagi, ya. Apa yang akan terjadi sama anak kita nanti itu sudah takdir, oke? Jadi kita itu nggak bisa ngajak maksa anak kita untuk jadi apa seperti apa, nggak bisa. Ya.
Ya mungkin aku memang terlalu khawatir sama anak kita, Mas. Mas, kamu pernah merasa bosan dengan diri kamu sendiri, Mas? Jujur, aku sangat bersyukur sama hidup aku sekarang. Dan aku sangat menikmati sama pekerjaan aku. Ya memang kamu selalu sibuk dengan pekerjaan kamu saja, Mas. Dan tanpa mempedulikan aku. Ma. Aku merasa diriku sangat kacau, Mas. Aku capek. Aku mau istirahat dulu, Mas. Iya, Ma. Sini. Lihat Papa. Loh, kok kamu nangis? Hah? Hey. Papa sayang sama kamu. Ya. Papa minta maaf ya. Selama ini Papa sibuk sama pekerjaan. Sini. Aku mau istirahat dulu, Mas. Aku mau sendiri. Papa temenin ya. Ini Papa. Kenapa kamu? Malah sangat kehilangan mamanya. Iya. Dan kamu harus merawatnya sendirian. Kamu harus menjadi seorang ayah dan sekaligus ibu. Mungkin agak sulit untuk mencari sosok pengganti ibunya. Rani sangat sayang sama Mala. Sampai dia terlalu khawatir tentang masa depan. Istrimu itu mengalami gangguan jiwa akut, Dar. Saya nggak nyangka. Rani berbuat nekat. Sudahlah. Yang penting sekarang kamu harus melawat Nala dengan baik. Dan kamu harus bisa mengisi kekosongan jiwanya, ya? Mala, mana sih anak papa yang cantik? Hah? Mana ya? Papa tahu deh kamu di situ ngumpet ya. Siap-siap ya, papa gigit ya kalau ketemu ya. Ya nih, siap-siap. Papa gigit ya, tuh 3. Oh, ternyata anak papa yang cantik di sini nih. Ya. Ini minum vitamin dulu sayang, ya. Tapi jangan lupa digigit. 1, 2, 3. Mala, kamu di mana Mala?
Mala! Kamu tuh bikin kaget papa aja, tau nggak? Ngapain dalam lemari? Ayo keluar, minum vitamin dulu. Ayo dong sayang, kamu mau tidur dalam lemari? Hah? Mala mau sama mama. Ayo. Kenapa, Dar? Itu sih, ternyata susah ya. Jadi bapak sekaligus ibu. Kamu harus sabar. Menurutku, kamu harus pindah dari rumah itu. Kamu harus mencari suasana baru, supaya Mala bisa melupakan ibunya. Cari rumah baru yang sama sekali berbeda dengan rumah kamu yang sekarang. Oke. Terima kasih, Tes. Oke, bye. Kamu nggak boleh nakal. Kita harus pindah dari sini, Pusi. Pusi, kamu nggak boleh pergi dari aku. Ya, Pusi kamu jangan nakal. Ayo Mala, kita berangkat yuk. Ayo dong, yuk. Wah, kita mau kemana? Kita mau pindah ke rumah yang baru. Papa yakin kamu pasti betah. Aduh, selamat malam Pak. Alhamdulillah dari tadi siang emang Pak saya tungguin, akhir Bapak datang juga. Pokoknya kalau Bapak tinggal di sini saya yakin Bapak bakalan betah. Di sini udaranya adem, lihat pohon-pohonnya juga pasti banyak Pak. Iya. Wah, saya senang sekali nih rumah kuno seperti ini. Amin, amin. Iya Pak, mudah-mudahan Bapak juga betah di sini Pak ya. Mari Pak lihat bangunannya. Mari Pak. Mungkin kalau ada yang rusak saya bisa benerin. Mudah-mudahan aja anak saya betah tinggal di sini, Pak. Saya juga mengharapkan begitu Pak. Anak saya mana? Mala? Mala? Kamu nggak lihat anak saya tadi di mana? Iya, kemana dia? Ada di sini Pak. Aduh, Mala! Mana sih tuh anak?
Mala! Bang, mana bang? Kemana jalan tuh anak ya? Cepet hilangnya. Lu sih kok dijagain? Ya abang nyalain gue mulu bang. Mala! Mala! Mala sayang, yuk, ayo sayang, yuk. Yuk. Yang punya rumah ini dulu orang Belanda, Pak. Dan perabotan kudo peninggalan yang punya rumah ini dulu. Mungkin Bapak kalau ada perlu, ya silakan aja kalau mau pakai. Oh gitu. Tapi kenapa barang-barang semua ini nggak dibawa sama yang punya, Pak? Perabotan semua yang ada di sini udah dikasih ngkong saya, Pak. Sayang, sini dong, deket Papa. Pak, ini lukisan bagus seperti ini, kenapa nggak dibawa sama yang punya, Pak? Lukisan itu juga, Pak, udah dikasih ngkong saya juga. Dia titip pesan, lukisan itu nggak boleh dipindahin kemana-mana, harus di situ juga. Bahkan mejanya pun nggak boleh dikasih apa-apa. Jadi lukisannya nggak boleh dipindahin, mejanya juga, terus mejanya nggak boleh Pak dikasih hiasan, Pak. Pesan kong saya begitu, Pak. Lukisan itu katanya sih ada penunggunya. Baik-baik, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan Bapak juga biar betah tinggal di sini. Ya, Neng ya? Nah, kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Anak Papa nih, sekarang kita lihat kamar kamu ya. Yuk. Udah gede, udah berat lagi. Ya, sekarang kita kamar. Aduh. Kenapa sih, Bang? Ada pohon tumbang, Neng. Nggak bisa lewat. Ya, kok gitu? Terus saya kesananya gimana dong? Maaf, Neng. Ada pohon tumbang. Sampai sini aja ya. Nggak ada orang yang bantuin kayaknya. Oh, udah deh, Pak. Terusin aja. Pohonnya disingkirin aja. Neng. Neng, terusin aja, Neng. Neng, cepat terusin aja, Neng. Ada apa sih, Bang? Hantu, Neng. Hantu, Neng. Nggak ada apa-apa gitu loh, Bang. Udah deh, terusin aja. Enggak, Neng. Saya nggak berani, Neng. Neng, terusin aja, Neng. Cepet, Neng. Saya mau putar balik aja, Neng. Yaudah. Sabar, Bang. Saya ambil ongkosnya dulu. Nggak usah, Neng. Nggak usah, Neng. Udah terusin aja, Neng. Pohonnya mana?
apaan? Bobo yuk. Kalau sama Mama, sebelum tidur gosok gigi dulu, Pak. Pinter nih anak papa nih. Yuk, sekarang kita sikat gigi yuk. Yuk. Sikat gigi dulu. Oke, ini sayang. Siapa sih yang datang malam-malam begini? Bentar sayang ya. Malam, Om. Malam. Kok malam datangnya? Susah, Om, nyari alamatnya. Hujan lagi, Om. Yaudah, masuk yuk, masuk. Daerah di sini serem juga ya, Om. Bikin takut. Takut apa? Ya setan lah, Om. Paling kalau ketemu setan pingsan itu aja kok. Yang lebih serem itu orang. Dan orang sekarang itu ya lebih nakutin daripada setan. Kok Om betah sih tinggal di rumah seserem ini? Ya Om senang sama bangunan kuno. Kelihatannya masih artistik. Lingkungannya juga masih asri, masih banyak pohonnya. Malam mana, Om? Ada. Barang kamu bawa aja ya. Kamar kamu di belakang. Ya, Om. Malah sini sayang. Kamu di mana? Opa di sini sayang. Opa, kamu di mana? Opa di sini sayang. Opa di sini sayang. Opa, Anak papa dicariin di kamar mandi nggak ada. Sayang, ini udah malam. Kok dibuka jendelanya itu masuk angin loh. Ya, betul ya. Pak, jangan ditutup. Di luar hujan sayang. Mendingan kita keluar yuk. Ada Mbak Lili. Kok gue merinding?
Ngapain balik ke sini? Mbak Lili kesini itu disuruh Papa untuk nemenin kamu kalau Papa ke kantor. Pak, Mama udah punya teman. Temen kamu di mana? Ada di sini. Di mana? Di kamar ini. Siapa namanya? Opa. Papa boleh kenal sama Opa. Dia nggak suka sama Papa. Lukisan bagus seperti ini kok dipajang di sini. Pak, mau dibawa kemana lukisan itu? Papa mau pindahin ke depan. Jangan dipindahin, Pak. Biarin aja di situ. Enggak sayang, bagusan di depan. Jangan. Aduh, iya, Papa nggak pindahin, Papa nggak pindahin. Papa nggak pindahin. Nih ya, nggak, Papa pindahin. Selamat pagi, Mala. Nih, selai stroberi kesukaan kamu. Dimakan ya. Kok nggak dimakan rotinya? Makan dong sayang. Mala, Mbak Lili punya hadiah loh buat kamu. Nanti ya Mbak Lili kasih ke kamu. Mala, nanti kamu di rumah sama Mbak Lili ya. Papa kantor. Mala, hei. Kamu jangan nakal begitu dong, ya. Mbak Lili kan mau menemani kamu. Mama nggak suka sama Mbak Lili. Suruh aja dia pulang, Pak. Kamu ini gimana sih? Kalau Papa di kantor, kamu di rumah sama siapa? Sama Opa. Sama Opa. Opa itu siapa? Hah? Opa itu temen Mala. Mala nggak mau ditemenin sama Mbak Lili. Ya, halo? Halo, Dar. Gimana? Udah dapat rumah barunya? Udah. Baguslah. Gimana keadaan Mala? Apa ada perubahan? Ya, sekarang dia semakin aneh aja. Aneh gimana? Dia punya teman hayalan. Teman hayalan. Hai Mala. Mbak punya hadiah nih buat kamu. Mala nggak mau. Mbak kasih hadiah. Cepat, pergi dari sini. Opa nggak suka sama kamu. Opa. Opa siapa? Opa temanku. Dia nggak suka sama kamu. Cepat, pergi dari sini. Iya deh, Mbak minta maaf kalau Mbak ada salah sama Mala. Tapi kan Mbak cuma pengen ngasih boneka buat kamu. Halo? Om ini Lili Om. Ada apa lagi sih? Om cepet pulang dong, Mala ngamuk-ngamuk.
Lili takut banget, Om. Kamu kan bisa nenangin sampai Om pulang. Nggak bisa, Om. Ini aja aku lagi di telepon umum. Udah deh, Om, cepet pulang. Ya oke. Tunggu ya. Mala! Lili! Lili! Ada suara burung hantu. Iya, itu burung hantu peliharaan kakek. Kakek melihara burung hantu. Gak ada siapa-siapa. Kalau sama kakek, gak usah takut. Mana? Gak ada apa-apa. Kek, saya takut pulang sendiri. Saya nggak berani, Kek. Nanti kakek antar. Sebaiknya ke rumah kakek dulu, karena kakek harus pamit sama istri kakek. Tunggu di sini sebentar. Nenek cuma tinggal berdua di sini. Saya nggak berani, Nek, pulang sendirian. Untung ketemu kakek. Jadi saya minta tolong kakek buat anterin saya pulang ke rumah. Kenapa? Kamu takut pulang? Saya takut, Nek. Katanya daerah ini banyak hantunya. Ketawa nenek ini serem banget sih. Kamu takut hantu? Mala, apa yang kamu lakuin? Kamu bunuh si Pusi? Bukan malah, Pak. Itu Opa yang nulis. Ini, yuk, masukin. Mala, kenapa Opa marah sama Papa? Papa sudah bosan dengerin kamu ngomongin tentang si Opa, yang teman kamu itu. Ya, suruh dia ketemu sama Papa. Sayang, Papa janji, Papa tidak akan marah. Ya, kalau dia mau menemui Papa. Ya, sayang?
duduk aja dulu. Dari mana kamu? Tadi dia mampir ke warung saya. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Keponakan Bapak itu nggak apa-apa kok. Dia cuma takut pulang saja. Maaf, Ibu siapa? Saya ini tetangga. Tinggal saya dekat-dekat sini. Sengaja saya mengantar anak ini. Saya ingin tahu siapa Bapak yang menempati rumah ini. Terima kasih ya, Bu. Sudah mengantarkan ponakan saya. Waduh. Ini anak Bapak? Iya, betul, Bu. Waduh, cantik sekali. Neng, siapa namanya? Tuh, ditanya tuh namanya siapa. Jawab dong. Maaf ya, Bu. Anak saya suka malu sama orang baru. Waduh, kalau begitu Ibu pamit dulu ya. Mbak, makasih ya. Jangan lupa, nanti mampir-mampir ke warung Mbah. Tapi ajak adikmu yang cantik itu ya. Iya. Kalau gitu, Mbah pamit dulu ya. Mbak, masih hujan. Alah, biasa itu. Kamu kenapa selalu tinggal di rumah segala sih? Takut Om. Malah marah banget sama saya. Temennya dia yang namanya Opa siapa sih Om? Kok kayaknya malah nurut banget. Om juga belum tahu temannya siapa. Om belum tahu. Kenapa sih? Kamu takut sama rumah ini? Tadi pas malah marah sama saya, banyak barang yang melayang sendiri. Seperti dilemparin setan gitu, Om. Katanya suami Mbah Rawi, rumah ini memang banyak setannya. Terus kita disaranin buat pindah. Katanya mumpung belum banyak kejadian yang lebih parah lagi, Om. Enggak. Om nggak akan pindah dari rumah ini. Ya. Dan kamu tidak boleh takut. Karena rumah ini tidak ada setannya. Oke? Tadi pas malah marah sama saya, banyak barang yang melayang sendiri. Seperti dilemparin setan gitu, Om. Katanya suami Mbah Rawi, rumah ini memang banyak setannya. Terus kita disaranin buat pindah. Katanya mumpung belum banyak kejadian yang lebih parah lagi, Om. Kenapa lukisan ini nggak boleh dipindahin ya? Sampai si Malang ngotot, lukisan ini nggak boleh dipindahin. Saya nggak percaya rumah ini ada nggak ada setannya. Opa, di mana ya? Mama udah capek nih nyariin. Opa. Opa, di mana ya? Awas lo. Kalau ketemu, aku gigit kenceng-kenceng. Opa, di mana ya? Pasti di sini, pasti. Nah, 1, 2, 3. Nah, di sini. Ya, nggak ada Opa. Tuh dia, Opa. Opa, Opa di situ. Opa dari mana? Mama cariin loh. Opa dari mana sih? Kok ayunannya gerak sendiri sih? Dasar orang kampung. Lukisan begini dikeramatkan. Om, ayo Om keluar. Ada apa sih? Udah, ayo Om keluarnya dulu. Malah Om. Ayo Opa balapan lagi. Yeay, malah menang. Apaan sih? Itu Om, lihat deh.
Kamu cuma main ayunan sendiri kok. Iya, tapi ayunan itu gerak sendiri. Itu Opa, temannya Mala. Dari mana kamu tahu? Tadi aku sempet denger Mala nyebut-nyebut nama Opa. Opa, kok berhenti sih? Mala, kamu main sama siapa? Sama Opa ya? Bilang sama si Opa ya. Suruh keluar, suruh ketemu sama Papa. Opa nggak mau. Mala. Papa yang cantik nih. Wah, cemberut terus. Kita jalan-jalan yuk. Papa mau jalan-jalan sama kamu. Keliling daerah sini. Mau nggak? Tapi jangan sama dia. Oke. Ya udah, yuk. Jangan cemberut aja, yuk. Lewat. Awas. Up. Hampir mati. Temen di sini, kamu bisa main. Hah? Yuk, kita kenalan ya, main kamu ya. Halo. Halo. Boleh kenalan nggak anak Om ini? Boleh. Mala, Putri. Main bareng boleh? Yuk. Makasih ya. Mana ya bajunya? Halo. Anak Ibu, Iya. lincah sekali terus cantik lagi. Anak Bapak juga cantik. Kita belum kenalan. Oh iya. Saya Darmawan. Saya Anis. Oh, Bapak yang tinggal di rumahnya Bang Endek itu ya? Iya betul. Cuma kata orang yang tinggal di rumah saya katanya banyak hantunya. Percaya? Enggak, saya nggak percaya. Cuma belakangan ini saya juga bingung. Banyak kejadian-kejadian yang aneh. Iya, saya juga dengar sih. Katanya rumah yang Bapak tinggalin itu agak-agak angker gitu ya. Ya kalau saya sih saya nggak percaya hantu. Pa, kita pergi dari sini yuk. Ya udah ya sini yuk. Oke, kita pergi ya. Saya permisi ya. Kapan-kapan mampir ke rumah? Oh iya, pasti Ya. ntar kita mampir. Iya, Bu. Kita main ke rumahnya Mala ya. Iya, besok ya sayang ya. Makasih ya udah main ya. Mari. Mari, hati-hati. Gimana? Putrinya baik nggak sama kamu? Baik sih, Pa. Tapi orangnya cerewet. Cerewet? Berarti cocok main sama kamu. Kamu kan anaknya pendiam. Wah, kayaknya lagi seneng nih punya temen baru ya. Aku nggak suka sama kamu. Malah. Maafin Nelly. Malah masih kecil. Nggak apa-apa kok. Aneh. Payung itu siapa yang pakai ya? Ternyata orang yang pakai payung. Kenapa aku jadi takut begini?
Bu Anis, sendirian, Bu? Oh enggak, saya sama Putri. Halo Om, Halo. Malanya ada? Ada di dalam. Ya, masuk ya. Wah, ini pasti Mala seneng banget nih kalau main sama kamu. Hah? Om, Malanya mana? Itu dia. Sayang, sini, sayang. Hai Mala. Putri katanya mau main sama Mala. Main, Gi? Yuk kita main di kamarmu. Mau minum apa, Mbak? Nggak usah, makasih. Siapa, Mas? Dia itu keponakan saya. Oh, rumahnya antik ya? Saya juga yang suka yang antik-antik. Ya, masuk ya. Istrinya Pak Darmawan? Istri saya baru saja meninggal. Makanya saya pindah ke sini karena anak saya selalu ingat sama mamanya. Aduh, maaf Pak. Saya nggak tahu. Nggak apa-apa kok. Saya senang sekali Bu Anis datang ke sini sama putri Ibu. Suaminya? Suami saya udah lama pergi, Pak. Nggak ada kabarnya sampai sekarang. Menghilang gitu aja. Lukisan ini sepertinya apa ya? Kita duduk yuk. Mala, kok kamar kamu serem sih, nggak kayak kamar aku? Kamar aku tuh warnanya pink, banyak bonekanya lagi. Tapi kalau di sini mah banyak patungnya. Oh iya Mala, ini tuh boneka kesayanganku. Kamu punya boneka kesayangan nggak? Biar kamu tahu ya, aku tuh nggak suka sama anak yang banyak omong. Ngerti loh? Habis dari tadi kamu diam terus sih. Masa aku datang ke sini kamu cuekin? Oh ya, kamu suka nggak sama bonekaku? Suka, aku suka. Coba lihat. Mamaku beli boneka itu di mall. Bagus kan? Malah, ya ampun kamu apain bonekanya? Kalau kamu terus banyak ngomong kayak begini, kamu bisa aku putusin. Ngerti? Di rumah sebesar ini, Bapak cuma tinggal bertiga. Iya. Apa nggak pernah merasa Merasa apa maksudnya? nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ngomong aja. Ibu, ayo kita pulang, Bu. Malah jahat. Putri, tunggu, Put. Putri? Putri. Putri, Putri. Putri. Kenapa, Put? Boneka yang Putri diputusin kepalanya sama Mala. Saya minta maaf ya Bu Anis, anak saya nakal sekali. Nggak apa-apa, Pak. Namanya juga anak-anak kok. Biar saya ganti aja. Nggak usah, nggak usah. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya.
Di mana? Ada, Pak. Ada di sini. Sayang, Papa nggak lihat, nggak ada siapa-siapa. Ada, Pak. Dia lagi tidur. Jangan keras-keras. Sayang, Papa udah pusing ngadepin kamu, ya. Sekarang terserah kamu. Kamu mau main sama si Opa itu. Tapi kalau kamu tetap nakal, ya, Papa bisa usir dia. Ingat itu. Om, ada apa, Om? Kamu tolong beresin ya. Au. Pak Darmawan, mampir. Mampir sini. Minum kopi dulu. Ya, Bu. Betah tinggal di rumah tua itu, Pak? Ya, saya suka. Emang kenapa? Sepertinya rumah itu sudah tidak layak huni lagi. Karena terlalu lama kosong. Ya, memang sih, Bu. Saya sering melihat kejadian yang aneh di rumah saya. Ini Pak Darmawan. Terima kasih, Bu. Dan sekarang anak saya sudah punya teman. Tapi temannya nggak kelihatan wujudnya. Ya, itu. Hantu itu. Siapa nama teman anak Bapak? Anak saya manggilnya Opa. Nggak salah lagi. Itu pasti hantu Pastor Benedik. Dia hantu jeruk purut. Kalau hantu Pastor Benedik, dia hantu baik. Dan dia tidak mengganggu. Tapi, kalau hantu pastor palsu itu, dia memang hantu jahat. Jahat sekali. Dia suka mengganggu. Hantu pastor palsu? Iya, Pak. Hantu pastor palsu itu dulunya orang biasa yang suka memperkosa gadis-gadis. Sampai suatu saat, dia ketahuan oleh warga. Lalu dia lari dan menyamar menjadi seorang pastor. Tapi dia terus memperkosa gadis-gadis. Sampai suatu saat, dia tertangkap oleh warga dan langsung dipenggal lehernya. Yang bisa membunuh hantu pastor palsu itu hanya orang yang dapat melihat dia. Bapak harus hati-hati. Keluarga Bapak bisa kena musibah jika berurusan dengan hantu pastor palsu ini. Masa hantu bisa bawa musibah sih, Pak? Saya nggak percaya, Pak. Apalagi hantu pastor palsu. Ya, Bapak boleh aja nggak percaya. Tapi ini terjadi. Orang yang tinggal di rumah Bapak sebelumnya ditemukan mati gantung diri. Jadi, rumah itu betul-betul angker. Enggak, Pak. Saya nggak percaya. Saya nggak takut. Kok si Mala ketawa sendiri? Jangan-jangan sama temennya itu. Aduh, geli. Apa geli? Apa sekarang ganti yang Mala dong? Apa? Apa jangan geli. Apa? Aduh. Kamu tuh ada apa sih? Hah, ngintip-ngintip segala? Om, aku lihat setan di situ. Bener kamu nggak bohong? Bener, Om. Om. Udah nggak apa-apa. Ayo. Mana? Mana setannya? Itu cuma halusinasi kamu. Enggak, Om, benar.
Om sendiri kan udah lihat kejadian waktu di ayunan. Sekarang mana buktinya? Kalau memang ada ya suruh keluar. Malah, teman kamu mana? Kalau memang benar teman kamu ada di sini, ya, suruh keluar ketemu papa. Malah, papa itu udah bosan deh kamu bikin pusing. Teman kamu itu suruh keluar ketemu papa. Kalau nggak mau, keluar dari sini. Jangan ganggu kita lagi. Malah, kamu tuh sekarang berani kurang ngajar sama papa ya? Banting-banting pintu segala. Bukan malah, Pak, yang penting pintu. Terus kalau bukan kamu siapa? Temen kamu? Iya, Pak. Opa marah sama Papa. Opa. Jadi Pak Darmawan sekarang percaya sama hantu? Kalau saya, Bu Anis, saya selalu menghubungkan segala hal itu dengan logika. Ya orang bilang yang mengganggu anak saya itu adalah hantu jeruk purut. Tapi buat saya nggak mungkin. Mana ada sih orang yang sudah mati bisa mengganggu orang yang masih hidup. Terus udah kedukun dong? Kedukun untuk apa? Ya itu buat ngusir hantu-hantunya kali. Bu Anis, sama hantu aja saya tidak percaya. Apalagi sama dukun. Saya itu tidak mau dibodohi 2 kali. Pak, kalau boleh, saya ingin mengenal Mala lebih dekat. Untuk apa? Ya, gini-gini kan saya guru TK. Sedikitnya saya tahulah jiwa anak-anak. Saya ingin sekali bisa membantu masalah Bapak. Opa? Iya, ini Opa. Mala, jangan main sama dia ya. Dia nakal. Kamu siapa? Opa Benedik. Siapa sih yang di dalam mobil?
Om Darmawan sendirian gini. Mendingan gue tidur. Om, ngagetin aja deh. Ketok pintu dulu, kek. Sorry, Om pikir kalian sudah tidur. Jadi Om nggak mau ganggu. Malah sudah tidur. Dari Om pergi, dia nggak keluar kamar, Om. Kayaknya malah nggak suka deh saya tinggal di sini. Apa saya pulang aja ya, Om? Jangan dong, Li. Sabar sebentar ya. Karena Om lagi ngobati Mala. Sabar ya. Ya udah deh, Om. Saya tidur dulu ya. Bu Anis. Halo. Silakan masuk. Iya, makasih. Coba. Malanya mana? Oh, ada. Sebentar, saya panggil ya. Iya. Sayang, kok kamu pakai bajunya Mama? Terus make up lagi? Hah? Biar papa itu ingat sama mama. Tapi kamu masih kecil, sayang. Belum cocok pakai baju dewasa. Papa nyuruh aku dandan kan? Untuk makan bareng sama tante itu. Kamu nggak boleh gak sopan ya. Ya udah, kalau papa yang kayak malah begini. Pak, biarin aja dulu. Kayaknya dia masih marah sama saya. Saya jadi gak enak sama kamu. Anak saya bikin masalah terus. Nggak apa-apa. Mungkin sebaiknya saya permisi dulu ya. Makasih udah mengerti ya. Malah, kesabaran Papa sudah habis sama kamu ya. Kamu jangan berani lagi kurang ajaran Papa. Malah nggak suka papa dekat sama Tante Anis. Papa harus jauhin dia. Sayang, Tante Anis itu baik. Dia mau nolongin kamu. Malah nggak butuh ditolong dia. Kalau papa masih mau deketin Tante Anis, malah bisa bunuh dia. Itu dapat omongan dari mana? Hah? Ini pasti bukan omongan kamu ini.
mulai sekarang ya, kamu tidak boleh tidur sendirian sama Tante Lili. Ya? Lili, kamu harus terus mengawasi si Mala ya. Kemanapun Mala pergi, kamu nggak boleh lengah. Harus tetap awasi. Ya? Karena belakangan ini, Mala sudah keterlaluan. Tapi Om, aku takut temennya Mala marah lagi. Kenapa kamu harus takut? Kamu harus tanamin di pikiran kamu. Hantu itu nggak ada, cuma mitos. Ya. Kang Darmawan, hantu jeruk purut itu bukan mitos. Bukan. Sudah banyak orang membuktikannya. Jangan anggap remeh sama hantu jeruk purut. Dia bisa minta korban. Saya mohon, pikirkanlah. Apa susahnya pindah dari rumah itu daripada kehilangan nyawa? Nak, hati-hati dengan omonganmu. Ini nggak bisa dibiarin ini. Mana kamu? Opa. Opa. Aku mau bicara sama kamu. Mana? Mana sih Opa? Hah? Baru aja pergi. Woi! Siapapun kamu ya, kalau berani ketemu sama saya, jangan jadi pengecut! Bilang sama si Opa ya, ketemu sama Opa. Pak Darmawan ngapain sih ngotot banget mau ketemu sama hantu jeruk purut? Jangan terlalu dipikirin, ntar malah stres lagi. Karena ancamannya sudah saya lihat 2 kali. Dia mengancam mau membunuh kamu. Masa sih Pak Darmawan percaya sama teror murahan kayak gitu? Itu kan cuma di film-film horor, Pak. Jangan percaya tahyul. Ya, karena saya nggak mau kamu mati. Kenapa? Karena saya pulang dulu ya. Saya antar ya. Oh, nggak usah. Berani kok pulang sendirian. Nggak apa-apa, benar-benar. Nggak apa-apa kok. Mari.
Halo Bang Dek. Apa? Ini ulah hantu jeruk purut. Siapa lagi korban yang akan datang? Gimana nih Mbak semua? Ya, benar begitu. Nak Darmawan, ini jelas perbuatan hantu jeruk purut. Dia marah padamu. Sebaiknya Nak Darmawan segera pindah dari rumah itu. Buktinya, tulisan di kaca itu perhatikan. Aneh, nggak masuk akal. Anis mati dibunuh oleh hantu. Nggak mungkin. Nggak mungkin hantu bisa bunuh manusia. Nak Darmawan, ini jelas perbuatan hantu jeruk purut. Dia marah padamu. Sebaiknya Nak Darmawan segera pindah dari rumah itu. Saya harus pecahkan masalah ini. Kamu jangan percaya bayangan-bayangan seperti itu. Jangan sampai pemikiran kamu itu dikuasai oleh halusinasi. Bisa sakit jiwa kamu, Dar. Sampai sekarang itu saya nggak percaya sama hantu. Tapi saya merasa diteror. Karena belakangan ini banyak kejadian yang aneh di rumah saya. Percayalah, Dar. Keyakinan kamu itu benar. Bayangan-bayangan itu hanyalah permainan pikiran yang biasanya terjadi sama orang yang jiwanya lemah. Dan paling banyak terjadi sama anak-anak. Jadi kamu harus melawannya ya. Oke, saya akan lawan. Jangan khawatir. Aku akan membantu kamu. Taruh di sini kan bagus. Mala, kok main sendirian? Habis sih, nggak ada yang mau main sama aku, Mbak. Main sama Mbak Lili mau? Mala, teman kamu yang namanya Opa itu siapa sih? Dia nggak suka sama Mbak Lili. Masa sih? Kan Mbak Lili cuma pengen kenalan. Benar, dia nggak mau. Sekarang dia ada di belakang Mbak. Tuh. Apa yang dorong Mbak? Karena inilah akibatnya kalau orang tidak mau dengar omonganku. Baru kemarin Darmawan diancam dengan kematian Ibu Anis. Sekarang ponakannya sendiri yang jadi korban. Padahal aku udah ingatkan dia kalau hantu jeruk purut itu ada, nggak percaya. Iya. Kematian anak ini termasuk aneh. Terlempar dari ayunan, jatuh, lalu kepalanya pecah. Pasti ini kerjaan hantu jeruk purut. Iya. Ini gara-gara dia mindahin lukisan manusia berkepala banteng yang ada di rumah itu. Halo sayang.
lagi pergi. Pergi? Malah di sini udah punya teman baru ya? Tapi Tante jangan bilang papa ya. Nama teman Mala, Opa. Apa yang Nak Darmawan alami, akibat Nak Darmawan tidak percaya kehebatan hantu jeruk purut. Sebaiknya cepat tinggalkan rumah itu sebelum ada jatuh korban lain. Mbah, saya ingin bertemu sama setan itu, Mbah. Ya, saya penasaran. Saya pengen tahu kuburannya di mana. Kalau kamu mau ketemu hantu jeruk purut, datangin aja kuburannya. Kelilingin 7 kali, dia pasti datang nemuin kamu. Mala? Ngapain kau malam di sini? Lilin ini wangi ya? Pasti teman kamu senang. Kelihatannya teman Mala baik ya orangnya. Kok Tante tahu sih kalau Opa baik? Tapi kalau lagi marah, suka nakutin. Darmawan? Darmawan, kamu Kapan datang, dokter? tadi sore. Aku kangen sama Mala yang cantik ini. Darmawan, kamu kenapa? Saya mau pergi ke kuburan jeruk purut. Mau saya bongkar kuburan hantu itu. Papa jangan ke sana. Papa nggak boleh ganggu Opa. Papa mau hajar teman kamu itu ya, yang jahat tau gak? Ya? Tuh Papa, Opa jadi marah. Bilang sama Papa ya. Hadapi Papa ya. Bilang. Darmawan, kamu... Apa? Hah? Saya nggak gila ya. Saya bisa gila kalau saya nggak hancurin hantu itu, tahu? Darmawan, kamu harus konsentrasi. Dia akan kalah kalau kamu bisa menenangkan pikiran kamu.
sih? Enak, tidurnya nyenyak nggak tadi malam? Enak. Enak. Terus paginya sarapan apa? Ayo, bawa masak apa yuk? Ayo, lupa ya? Lupa deh. Masakannya nggak enak ya? Nggak tahu. Papa nggak bisa masak.